Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Mulana dari mata kuliah Perekonomian Indonesia ingin menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia di kota saya, Kota Bekasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pembangunan manusia. Mengutip isi Human Development Report atau disebut juga dengan HDR, pertama tahun 1990, membangun manusia adalah suatu proses untuk berbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Lalu, saya ingin menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia juga, yaitu IPM. IPM itu mengukur capaian pembangunan manusia berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor untuk mengukur dimensi kesehatan. Digunakan angka harapan hidup, waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka, melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak yang digunakan di indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap jumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata sebesarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Yang ketiga itu saya ingin menjelaskan tentang komponen indeks pembangunan manusia, yaitu 1. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup atau bisa disebut juga dengan AHH pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Yang kedua itu angka melek huruf. Angka melek huruf ini adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin dan atau huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Yang keempat, pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan produk domestik bruto atau bisa disebut juga dengan PDB real yang disesuaikan. Sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita real yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komoditif kebutuhan pokok sebagai dasar penghitungan daya beli atau bisa disebut juga dengan PPP. Di sini saya ingin menjelaskan C sama dengan PPP dari nilai real pengeluaran per kapita. Sedangkan Z sama dengan batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar 549.500 per kapita per tahun atau 1.500 per setiap hari. Perhitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam batas maksimum daya beli adalah sebesar 732.720. Sementara itu, sempat tahun 1996, batas minimumnya adalah 300.000. Sedangkan sejak tahun 1999, batas minimum perhitungan PPP diubah menjadi atau disepakati sebagai Rp360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi di Indonesia. Sekian dari saya, Ari Maulana. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.